Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah Bapak, saya antarkan mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita pada siang hari ini dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Nikmat hidayah taufik yang Allah berikan kepada Bapak-bapak sekalian, sehingga dengan hidayah taufik itu Allah mudahkan kita melangkahkan kaki kita ke majelis yang mulia ini, yang hal itu tidak diberikan kepada setiap orang. Jadi terseleksi ya. Tidak semuanya mendapatkan hidayah taufik seperti kita, sehingga kita diberikan keringanan hati untuk melangkahkan kaki kita menghadiri majelis ini. Yang kedua, nikmat hidayah irsyad yang nanti akan kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat untuk saya pribadi karena sebagai pengingat untuk diri saya sendiri, dan juga kepada para bapak semuanya yang kita di sini memiliki tanggung jawab dan dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala suatu keluarga yang nanti ketika kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala itu akan kita pertanggungjawabkan. Mas'uliyahnya kepemimpinan kita di dalam keluarga kita. Bisa enggak kita mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita untuk diri kita sendiri? Kita memimpin istri atau para istri, Pak? Saya mau menyebut para istri ya tadi itu, tapi tidak jadi. Istri ya, sementara istri ya. Ya, istri. Ya, semoga dimudahkan semuanya nanti. Sehingga jadi jamak. Kita juga nanti akan mempertanggungjawabkan anak yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan satu rezeki yang diamanahkan kepada kita. Nah, rasa syukur itu atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka kita balas dengan pendidikan dan pengasuhan yang tentu saja sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Quran dan lisan Rasulullah lewat sunnah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada suri dan kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Karena dengan perantaraan beliau kita menjadi sosok manusia yang berperadaban, yang memiliki etika. Dan kalau kita membincangkan masalah peradaban yang kuat, itu tidak ditentukan dengan kecanggihan teknologi ataupun gedung-gedung yang tinggi. Kita mungkin berpikiran kalau yang namanya peradaban yang besar itu adalah di mana suatu negara itu canggih teknologinya, gedung-gedungnya menjulang tinggi, apa-apa serba otomatis dan seterusnya. Tidak seperti itu. Tapi peradaban itu adalah bagaimana penduduk di suatu tempat itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, seandainya di satu negeri itu penduduknya beriman dan beramal saleh, maka akan diberkahi, akan diturunkan keberkahan di negeri itu. Diturunkan ketentraman, sentosa dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat ada satu negara kok kayaknya kok
kaya tapi miskin, kemudian dikendalikan oleh negara lain, lemah di hadapan negara lain. Nah itu karena penduduknya sendiri ya masih kurang bertakwa, masih kurang menjalankan konsekuensi agama Islam. Nah mudah-mudahan kita sebagai bapak bisa kita awali membangun peradaban Islam itu dari rumah-rumah kita, dari rumah-rumah kita sendiri. Bapak yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita akan teruskan membacakan buku Tarbiyatul Aulad fil Islam atau pendidikan anak dalam Islam. Bukunya sudah pernah saya tunjukkan beberapa waktu yang lampau ya, 4 bulan ya. Nah, 4 bulan rasanya juga baru kemarin. Lama sih, tapi rasanya juga baru aja katanya. Iya. Nah, pada pertemuan yang kedua ini saya akan mengulangi kembali apa yang disampaikan Ustaz Abdurrahman. Mungkin dulu pernah menggantikan saya karena saya menghadapi keadaan yang agak darurat. Kita awali dari pasal yang pertama, yaitu pernikahan yang ideal dan kaitannya dengan pendidikan. Lu pernah kok kayak gitu ya temanya? Bukankah kita semua sudah menikah? Iya betul loh Bapak, kita semua sudah menikah. Tapi sebetulnya pernikahan dulu yang kita jalani itu seperti apa? Apakah memang sudah sesuai dengan syariat Islam? Apakah sudah sesuai yang digariskan oleh Islam ataukah belum? Ya. Apakah dulu niatnya itu ya cuma pengen nikah atau kepaksa, ada yang dijodohkan dan seterusnya. Nah, itu kita flashback kembali Bapak-bapak ya. Kita tengok kembali dulu niat nikahnya itu untuk apa. Apakah memang saya itu kalau melihat wanita itu nggak bisa tahan nih, wes nikah saja misalnya kayak gitu. Untuk menjaga kesucian maksudnya ya. Atau sudah kadung pacaran terus habis itu tahu wah jadi ini tuh nggak bener deh, kita itu belum mahram ya. Mahram apa muhrim? Mahram apa muhrim? Mahram. Muhrim orang yang ihram. Ya. Wes kita putus saja ya Dik ya, gitu sama pacarnya bilang kayak gitu. Loh gimana Mas gak putus, kita nikah saja daripada kelamaan lontang lantung gak halal ya, kayak gitu. Nah dari berbagai alasan menikah, latar belakang menikah itu mari kita tengok lagi alasannya untuk apa, kemudian sakjane fungsi menikah itu untuk apa ya. Apa cuma sekadar nyari teman hidup, kemudian ditinggal di rumah, atau justru malah saya tak nyari istri biar saya bisa di rumah, nanti istri saya yang kerja misalnya. Ada apa ya gitu ya Allah, ada ya ada ya. Baik Bapak, kita mulai. Yang judulnya adalah pernikahan yang ideal dan kaitannya dengan pendidikan. Nah ini ada 3 bagian di dalam buku ini. Yang pertama pernikahan sebagai fitrah manusia, atau memang asalnya pernikahan itu apa? Ya, betul. Dari asalnya manusia itu fitrahnya itu menikah. Dari asalnya, maksudnya ketika kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ditanya alastu bi rabbikum, apakah aku ini rohmu? Nah kita di dalam rahim dulu menjawab bala syahidna, iya betul, engkau ini adalah Rabbku. Nah ketika kita lahir dalam keadaan fitrah, mempersaksikan bahwa Allah itu Tuhan kita, Rabb kita, maka kita lahir dalam keadaan Islam ya. Meskipun
orang tuanya itu dalam keadaan non-Islam, ya. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, anak mereka itu ketika lahir itu dalam keadaan Islam, ya. Jadi tidak kemudian lahirnya dalam keadaan Kristen, itu tidak, ya. Sampai dia itu balik dan memiliki kewenangan untuk memutuskan atas jalan hidupnya, ya. Sehingga anak yang lahir dari keluarga non-Islam itu ya Islam, karena mereka lahir dalam keadaan fitrah. Jadi bayi itu lahir dalam keadaan baik. Lah nanti orang tuanya lah yang akan menjadikannya seperti apa. Rasulullah mengatakan fa'abawahu, bapaknya lah yang akan menjadikan dia Nasrani, Majusi, atau Yahudi. Kok bapak? Iya betul, karena di hadis itu disebutkan fa'abawahu, bapaknya. Kenapa kok bapak? Kok tidak disebutkan bapak dan ibunya? Karena bapak itu pemimpin di dalam rumah tangga. Maka jangan tertukar perannya ya Pak ya. Jangan sampai kok dipimpin istri. Ya. Apa-apa kalau ditanya anaknya, ya nanti ibu gimana. Terus kalau ditanya habis Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya Pak boleh apa tidak, ya nanti tanya ibumu dulu, ya kayak gitu. Ya nanti tanya ibumu dulu dan seterusnya. Nah ini kayak ayah tetapi tidak memiliki kawaman. Suara saya sampai ke sana nggak ya? Atau nunggu dulu baterainya dulu? Ya, apa ya? Ini full ini. Indikatornya full. Iya, jadi begitu. Jadi fitrahnya itu manusia itu menikah. Karena Allah memerintahkan. Ketika Allah memerintahkan tentang terkait dengan sesuatu peribadahan, nah berarti itu menjadi salah satu jalan fitrah kita. Menikah. Itu secara aksiomatis ya bapak-bapak ya. Jadi secara tidak perlu dalil pun sakjane laki-laki atau perempuan itu, wanita itu pengen menikah. Dan menikahnya dengan lawan jenis ya Pak ya. Bapak-bapak menikah dengan wanita atau ya? Iya, alhamdulillah. Tidak kayak personel Westlife kalau nggak salah. Menikahnya sesama laki-laki. Terus mereka punya anak, tapi ngadopsi. Jadi kita nggak tahu tuh yang dipanggil ibu yang mana. Jadi semuanya papa. Kemudian yang kedua, pernikahan sebagai kemaslahatan sosial, terkait dengan bagaimana posisi pernikahan itu manfaatnya di dalam lingkup sosial. Yang ketiga, pernikahan berdasarkan pilihan. Baik. Yang pertama, pernikahan sebagai fitrah manusia. Allah berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dzalika dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau telah menyiapkan sikap yang paling reformis, paling mendidik untuk menanggulangi tabiat-tabiat negatif dan memahami hakikat manusia.
Ada sebuah hadis yang dinukil di sini bahwa Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, ada 3 orang yang pernah mendatangi rumah istri-istri Nabi. Tuh, dituliskan dalam bentuk jamak, istri-istri Nabi, untuk menanyakan tentang ibadah beliau. Jadi penasaran gimana cara Rasulullah itu beribadah, atau seperti apa Rasulullah itu beribadah. Ketika mereka diberitahu, maka seakan-akan mereka mendapati ibadah mereka itu sedikit. Kenapa? Karena melihat Rasulullah itu kalau ibadah kayak gitu ya. Jadi mereka merasa cuma kayak gini ya ibadah kita. Kita tahu Rasulullah itu sholat tahajud sampai giginya bengkak. Padahal beliau adalah sosok yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya, pasti masuk surga. Itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat tahajud itu sampai kakinya bengkak. Dan ditegur oleh Bunda Aisyah, iya sampai gitu toh Kanjeng Nabi. Gitu. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi salah satu tanda atau indikasi hamba yang bersyukur itu. Iya. Salah satu tanda ya Pak. Jadi bukan hanya satu-satunya. Dia melaksanakan sholat tahajud. Ya. Kalau kita belum bisa membiasakan, nanti ya mulai saja Pak. Caranya adalah setelah sholat ba'diyah isya. Nah, setelah sholat ba'diyah isya, sebelum tidur sholat 1 rakaat, namanya sholat witir. Dan itu dijadikan qiyamul lailnya kita. Latihan tidak apa-apa. Nanti kalau tidur kebablasan tekan jam 5. Tapi saya yakin insya Allah bahwa Bapak sudah bisa ya melatih diri sendiri untuk bangun sholat subuh dan subuh berjamaah di masjid. Sholat subuh berjamaah di masjid itu berat, Pak. Berat. Dan tidak semua orang bisa melakukannya. Iya, betul ya. Iya. Nah, itu kalau indikasinya seseorang itu kuat keimanannya itu di situ itu. Sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau dulu pada zaman Rasulullah SAW, indikasi orang yang munafik itu mereka tidak sholat subuh berjamaah dan tidak sholat isya berjamaah. Kenapa? Karena di sholat zuhur, asar dan maghrib Rasulullah masih bisa mengabsen, mempresensi, nonton, atau teman-temannya bisa kelihatan. Nah kalau subuh dan isya nggak kelihatan, jadi tidak sholat itu nggak apa-apa, aman. Ya. Jadi pada zaman dulu indikasinya muslim dan tidak muslim, munafik dan nggak munafik itu sholat jamaahnya itu. Ya. Sekarang lebih banyak lagi Pak, munafik dan tidak munafik. Ya. Baik. Kemudian mereka berkata, di mana kedudukan kami di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Salah seorang di antara mereka kemudian mengatakan, saya akan selalu melakukan sholat malam. Jadi tiap hari sholat malam terus. Ini tekadnya. Orang yang lain berkata, saya akan selalu berpuasa dan tidak akan pernah berbuka. Jadi tiap hari puasa. Ya, tiap hari puasa. Maksudnya dia beramal puasa itu tiap hari, tidak diselang-seling, misalkan Senin Kamis atau puasa Daud. Ya. Dan yang lainnya berkata, saya akan selalu menjauhi kaum wanita dan tidak akan menikah selamanya. Kenapa? Nah itu. Karena mungkin menyibukkan, lalu dia tidak mau menikah dan fokus untuk beribadah. Nah itu kedengaran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan,
kaliankah yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian, yang paling bertakwa kepadanya daripada kalian. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Jadi Rasulullah mengatakan ini dulu, saya ini orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian yang tadi ngomong-ngomong tadi itu. Dan yang paling bertakwa kepadanya daripada kalian. Saya ini juga orang yang paling bertakwa dibandingkan kalian. Tapi meskipun demikian, kata Rasulullah, aku berpuasa dan juga berbuka. Aku melaksanakan sholat dan aku tidur. Jadi Rasulullah juga tidur. Kemudian aku juga menikahi kaum wanita. Ya. Pertama dari hadis ini kita bisa tahu kalau menikah itu bentuk ibadah, Pak. Menikah itu bentuk ibadah, jadi berpahala. Dan turunannya nanti juga berpahala yang halal. Misalkan membahagiakan istri, menyentuh tangan istri, menyentuh rambut, memeluk, berhubungan badan, itu semua berpahala. Enak, berpahala. Kan jadi hobi loh, Pak. Maksudnya kita senang gitu, kita senang-senang, tetapi itu berpahala. Beda dengan orang yang belum menikah. Kalau belum menikah itu menjadi dosa. Belum menikah sudah runtang-runtung, boncengan, burung gandengan. Nah, itu jadi nanti kalau habis akad nikah terus salaman itu ya jadi biasa aja. Kan sudah sarannya itu bekas gitu, bekas Deni Dewi lah gambarnya kayak gitu. Itu kan pernah disentuh itu. Nek pacaran kan gandengan gitu. Ya. Nah kalau saya dulu menikah dalam proses waktu 3 hari, Pak, itu selesai, Pak. Dari 3 hari itu jaraknya melamar waktunya 2 pekan, lalu pekan keempat menikah, akad nikah. Nah habis itu baru saya saling sama istri saya. Rasanya ya deg-degan, Pak, karena pertama kali itu menyentuh. Dan berbeda ya kalau biasa sudah menyentuh lalu kemudian saling menyentuh, rangkulan. Nah ini pelajaran untuk kita semua, Pak. Nanti kita jaga anak-anak kita dari pergaulan-pergaulan yang demikian, yang bebas. Karena itu efeknya luar biasa, Pak. Pergaulan-pergaulan kayak gitu, apalagi terlebih medsos itu sudah sampai ke anak-anak kita. Ya. Umur 7 sampai 9 tahun ngaji sama saya di TPA, umur 12 tahun itu sudah gendong anak di depan saya. Ya. Ini nunggu bapak ini. Jadi 8 tahun itu ngaji di TPA. Kemudian kena pergaulan sana ke sini. Nah, ketemu usianya 11 atau 12 tahun, itu sudah gendong anak. Ya. Nah, terlebih yang punya anak perempuan, Pak. Nah, ini semakin lagi harus dijaga. Ya. Nah, fitrah ini yang dijaga agama kita, sehingga kita tidak seperti agama lain yang mengharamkan nikah. Nah, kan ada agama yang pemeluknya itu tidak boleh menikah, tidak boleh menikah. Nah dari hadis ini kita juga bisa ambil pelajaran bapak-bapak bahwa kita itu tidak boleh berlebih-lebihan dalam beribadah seperti orang-orang ini tadi itu. Tetapi beribadahlah sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu pun kita nggak bisa melaksanakan semuanya, Bapak. Nah, misalnya yang jelas-jelas disunahkan ya, sholat rawatib
2 rakaat sebelum subuh, 4 dan 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah maghrib. Berapa itu? Pokoknya 12 ya. Ya, 12. Itu pun kita nggak bisa nututi itu. Ya. Nah, nanti kok malah mau ditambah yang lain-lainnya, kan? Malah jadi apa? Ya. Baik, itu yang pertama, Pak. Jadi fitrahnya manusia itu nikah. Kalau nggak nikah, karena keinginannya tidak nikah, berarti itu menyalahi fitrah. Ya, menyalahi fitrahnya manusia. Kemudian yang kedua, bahwa Pak, pernikahan sebagai kemaslahatan sosial. Artinya pernikahan itu memiliki manfaat yang besar, yaitu maslahat sosial. Jadi bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk sosial. Pertama, dari butir ini adalah melindungi kelangsungan hidup manusia. Melindungi kelangsungan hidup manusia. Nah, dengan pernikahan itu garis keturunan manusia akan berlangsung menjadi banyak, bersambung hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewariskan buminya dan siapa yang menghuninya. Penulis mengatakan tidak diragukan lagi bahwa dengan keberlangsungannya terdapat suatu pemeliharaan terhadap kelangsungan hidup manusia. Dan bagi para peneliti, nah ini terkait dengan dunia pendidikan, akan terdorong untuk meletakkan metode-metode pendidikan dan kaidah yang benar demi keselamatan keberlangsungan hidup manusia dari sisi moral dan jasmani yang seimbang. Ya. Penulis mengambil dua ayat di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hai sekalian manusia, bertakwalah pada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi menikah itu memang tujuannya untuk memperbanyak keturunan, Pak. Jadi paling tidak kalau lebih banyak itu, ini jarinya ya, minimal anaknya 3. Kenapa kok 3? Jadi gini, ayah, ibu, ini 2. Terus punya anak 2 kan gini, 2 kan? 1, 2. Nah kalau ayah ibunya ini meninggal, berarti sisanya berapa, Pak? 2, berarti kan podo ya, tidak tambah. Jadi ada yang mengatakan kayak gitu. Jadi harusnya tambah 1 lagi. Jadi minimal 3. Agar apa? Agar tambah. Saya yakin, Mbak, itu kan dari simbah-simbah saya dulu. Banyak anak. Betul ya, Pak ya? Gitu ya. Banyak anak, banyak. Iya. Karena memang anak itu bawa rezekinya masing-masing. Yang itu orang tuanya bertakwa. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar dari segala permasalahannya dan akan menjadikan rezeki bagi dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi membatasi kelahiran gara-gara rezeki itu bukan dari konsep Islam. Ini orang yang takut, Pak. Orang yang takut, khawatir nanti tidak bisa memberi nafkah. Karena sejatinya anak itu membawa kotaknya masing-masing. Dulu ketika anak saya 1, saya melu sama mertua. Istri hamil anak kedua, saya ngontrak, Pak. Saya ngontrak. Kan kalau hamil anak kedua kan berarti kebutuhannya tambah ya, kebutuhannya tambah. Tapi alhamdulillah saya terus ngontrak. Anak saya kedua lahir, yang tadi motor saya 1 jadi tambah 1 lagi, Pak. Jadi 2 motor saya.
Yang pertama Jupiter MX terus tuku Vario Pak. Karena nek Jupiter MX itu kan nek goncengin kan glosor gitu loh Pak. Nah, nek Vario kan kepenak itu. Maka saya terus beli Vario gara-gara anaknya tambah 1 Pak. Jadi motor saya tidak jadi terus setengah Pak. Gara-gara anaknya tambah 1 gitu. Loh kan logikanya matematikanya manusia itu loh anaknya tambah 1 kan berarti kan sudo. Ada alokasi yang diberikan kepada anak yang kedua. Anak saya yang pertama, yang kedua semakin besar, alhamdulillah pindah rumah, beli tanah. Terus anak ketiga mengandung anak ketiga ada mobil Pak. Ya, ada mobil dan anak ketiga saya antarkan melahirkannya. Istri saya maksudnya saya antarkan pakai mobil dulu, yang pertama dan kedua tidak pakai mobil. Berarti terus konsepnya banyak anak banyak rezeki, saya jadi yakin Pak. Gitu. Cuma tadi ya Pak ya, ada satu prinsip, siapa yang bertakwa kepada Allah. Ya, itu kuncinya. Jadi jangan takut Pak untuk memperbanyak keturunan. Yang penting dididik dengan baik. Ya, yang penting dididik dengan baik, tidak ditelantarkan. Itu yang pertama terkait dengan pernikahan itu berfungsi dalam sisi kemaslahatan sosial. Ya. Kemudian yang kedua menjaga nasab, ya. Sehingga jelas nasabnya, keturunannya jelas. Tapi kalau nggak menikah itu kan susah itu. Ini anaknya sopo gitu. Jadi ada ungkapan anak 1000 bapak. Kenapa? Karena nggak cetok anaknya siapa. Coba Pak, begini Pak. Kalau poliandri itu istri, wanita suaminya lebih dari 1, ya kan? Itu cetok enggak itu anaknya sopo? Susah toh. Tapi kalau suami istrinya lebih dari 1, 4 misalnya, jelas toh itu anaknya sopo? Iya. Itu bedanya. Bahkan dalam keadaan poligami pun dengan istri yang lebih dari 1, itu cetok. Bapaknya siji, ibunya 3. Lahirnya kan rahimnya jelas dari mana. Tapi kalau ibunya siji, bapaknya 3 misalnya, itu tuh iki sing nggone sapa ya? Kan ora cetok. Wong dienggo ping 3 kok bareng misalnya. Terus hamil sapa? Iki sing mlebu iki nggone sapa iki? Enggak tahu. Bingung, Pak. Nah, itu salah satu bagaimana Islam itu menjaga nasab atau keturunan kita. Ya, Masya Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melindungi masyarakat dari kerusakan moral. Ya, melindungi masyarakat dari kerusakan moral. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena ia bisa menjaga mata dan melindungi kemaluan. Pertama itu Pak, ya, menjaga mata. Kemudian yang kedua, melindungi kemaluan. Kalau pemuda itu menikah, dia tidak jelalatan lagi Pak. Matanya itu terjaga dari memandang wanita yang bukan mahramnya. Nah, permasalahannya Pak, kalau sudah menikah tetapi masih apa Pak? Masih lirik sana sini gitu. Maka Islam memberikan itu tadi Pak, solusinya Pak. Nah, Masya Allah. Nah, menikah itu Pak, yang menjadikan hati kita sebagai laki-laki itu lebih tenang. Karena ketika kita keluar rumah, melihat wanita, syahwat naik, pulang saja karena ada istri di rumah. Ada istri di rumah. Itu contohnya ya Pak, fungsi dari menikah. Kemudian melindungi kemaluan. Melindungi kemaluan itu maksudnya apa? Dia tidak letakkan kemaluannya di tempat yang tidak semestinya. Ya.
di tempat yang tidak semestinya. Sekarang ini Masya Allah Pak, Subhanallah ya. Subhanallah, yang namanya pergaulan itu semakin bebas Pak, iya, semakin bebas. Suatu ketika saya melihat anak SD Pak, kelas 5 SD kalau nggak salah, itu di depan saya. Jadi ada guru, bukan guru magang lah Pak namanya kalau di SD itu. Guru magang, mahasiswa magang. Terus dia turun dari masjid, itu ibu-ibu itu ya, namanya guru magang itu kan mesti muda tuh Pak. Muda. Anak kelas 5 SD yang di depan saya itu isa-isanya itu gudo ibu-ibu. Bu, ayo Bu, kapan kita makan? Ngejak kencan Pak. Itu anak kelas 5 SD. Anak kelas 5 atau 6 SD lah, kayak gitu. Tahun 2008 Pak, saya suatu ketika praktek ke sekolah dasar, terus saya di belakang 2 anak kecil putri Pak, kelas 1. Secara tidak sengaja saya mendengar ucapan 2 anak tadi, obrolan 2 anak tadi itu. Nah sekilas saya mendengar mereka mengatakan gini, dia itu cemburu loh sama kamu. Ini anak putri kelas 1 Pak. Dia megang kayak buku yang bagus itu, tulisannya ada gambar jantungnya dan seterusnya. Nah itu tahun 2008-2009 lah kira-kira tahun itu. Berapa tahun yang lalu kan itu. Nah sekarang luar biasa lagi Pak. Nanti SMP, SMA itu wis kaya suami istri Pak kalau pacaran itu Pak, Masya Allah. Subhanallah. Nah jadi kita Pak yang mungkin masih punya anak yang dengan usia dini, itu jaganinya itu mesti betul-betul Pak, gitu. Jaganinya mesti betul-betul. Kenapa? Karena kalau sampai ucul, terlebih ketika usia belasan Pak, mulai usia balik itu luar biasa kita harus menjaganya. Dan tentu cara penjagaan yang paling efektif adalah diri kita, yang mensolehkan diri orang tuanya. Karena kan pernah saya sampaikan toh Pak, terkait dengan bagaimana Allah menjaga hartanya anak yatim itu, harta 2 anak yatim di suatu kota, yang itu terjaga 7 turunan. Kenapa? Karena wa kana abuhuma sholihah, dan bapaknya itu adalah orang yang soleh. Itu hartanya terjaga 7 turunan Pak, sampai ke keturunan ke-7, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kan ada ungkapan, ciloko 7 turunan gitu ya, kayak gitu. Itu dari itu. Maka Bapak-bapak kalau mau asuransi yang syar'i untuk anak-anak kita, itu bukan kita bayar uang ke perusahaan asuransi untuk anak-anak kita, itu bukan. Tapi bagaimana kita menjaga kesolehan kita, sehingga nanti anak-anak kita itu Allah jaga lewat kesolehan kita. Tangeh lamun Pak, nggak mungkin Pak kalau kemudian kita menyandarkan koyot ini misalnya Ikrimah. Ikrimah itu bapaknya kan Abu Jahal. Kan nggak bisa terus kemudian kita mikir seperti bapaknya Abu Jahal, rawas yang penting anak Ikrimah, kan nggak bisa gitu Pak. Iya, nek bisa ya kayak Nabi Ibrahim dan Ismail. Nabi Ismail kayak gitu. Cuma gini Pak, saya ingatkan lagi ya Pak, karena itu merupakan satu proses. Hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena kalau nanti kita lihat hasilnya saja, nanti Nabi Nuh itu gagal ya, karena Nabi Nuh gagal dengan istri dan anaknya. Nah itu Nabi, kalau pernah mengaku, jangan gitu Pak. Itu nanti tinggal alasan saja Pak itu Pak ya. Hanya sekedar alasan saja ya. Barang siapa yang belum mampu, maka perbanyaklah berpuasa, karena sesungguhnya ia adalah perisai. Jadi puasa itu menurunkan syahwat. Karena setan itu kan sebetulnya kan mengalir dari mengalir lewat aliran darah. Nah itu. Kemudian yang keempat, melindungi masyarakat dari berbagai penyakit, terutama penyakit menular seksual.
Iya. Saya membaca berita kebanyakan porsi orang yang terkena penyakit seksual itu para homoseksual, gay dan lesbian, Pak. Nah ini yang sudah mulai marak lagi tuh Pak, LGBT, lesbian, gay, transgender, biseksual, transgender. Iya. Gender itu bukan seks ya Pak, gender itu bukan kelamin, tapi peran Pak. Makanya bapak-bapak kalau punya putra itu kelaki-lakiannya harus terus ditumbuhkan, ketika punya putri, keputri-putriannya itu harus ditumbuhkan dan dijaga, jangan sampai lepas. Ya. Hadirnya sosok ayah dan hadirnya sosok ibu. Ya. Ayah itu figur mengajarkan ketegasan, maka dia cocok untuk mengajarkan tentang ilmu-ilmu akidah kepada anak. Sementara ibu itu sosok figur kelembutan, sehingga sangat tepat untuk mengajarkan sikap-sikap atau perilaku yang lembut. Ini pasangan Pak, tidak bisa gotan Pak. Seandainya qadarullah kok kemudian di antara bapak-bapak itu ditinggal istrinya meninggal misalnya, itu jangan pakai lama Pak, segera nikah lagi. Jangan pakai sinetron Pak, wah saya sehidup semati, saya nggak nikah lagi. Tidak gitu Pak, yang butuh bukan bapak saja, tapi anak. Ya. Anak-anak kita itu butuh figur yang tidak bisa digantikan. Makanya dalam mendidik anak, keduanya itu harus gayung bersambut Pak. Ya, tidak bisa satu sisi, dan tidak mungkin itu amal jama'i Pak. Nanti ada di bagian yang F, nanti F itu kira 6. Iya. Itu amal yang bersama. Maka kalau kita menjadi ayah, berarti kita harus arahkan istri-istri kita itu ngaji Pak. Dek, karena saya ini tidak bisa ngajari banyak kamu ilmu agama, ngaji yo. Carilah ilmu bagaimana mendidik anak. Karena gini Pak, usia anak kita itu bertambahnya itu kemampuan kita dalam mendidik anak atau pengetahuan kita mendidik anak itu tidak secepat bertambahnya usia anak kita. Jadi nggak terasa tahu-tahu sudah balik. Padahal ilmu tentang mendidik anak balik saya juga belum dapat. Iya. Jadi ngaji itu solusi pegadiannya apa? Mengatasi masalah tanpa masalah itu ya ngaji itu Pak. Nah ini masalahnya nanti kalau ngaji aja bermasalah, waduh perjuangannya semakin tambah. Misalnya apa? Kalau salah satunya melarang Pak, Mas mungkin rasa dadak ngaji, mungkin buat gawe wae butuhan ini uang gitu. Itu seorang wanita misalnya. Atau sebaliknya, seorang suami yang mengatakan pada istrinya udah nggak usah ngaji, di rumah aja, tugas wanita itu di rumah. Kan Allah mengatakan, wih nganggo firman Allah barang palingan dari wa qarna fi buyutikuna, dan tetaplah kamu di dalam rumahmu. Itu kata Allah kayak gitu loh. Makanya kamu di rumah aja, nggak usah ngaji. Ya gitu. Ya kalau dia bisa mendidik, kalau tidak. Iya. Jadi makna tetaplah di dalam rumah itu kalau memang tidak dibutuhkan keluar, ya tidak usah keluar. Contohnya seperti apa? Kaum sosialita Pak, nggak senangannya dolan, senangannya hangout. Nah itu yang tidak diperkenankan. Tapi ketika itu butuh keluar, ya wajib keluar. Justru istri saya itu kalau di rumah mungkin hadiri pengajian ini, hadiri pengajian itu, hadiri pertemuan PKK, hadiri posyandu, isi pengajian di sana, ini pengajian di sini. Silahkan kalau ada butuh pengajian, silahkan diisi dan seterusnya seperti itu. Yang penting apa? Tidak mengabaikan tugas rumah. Dan itu butuh kerjasama. Kemudian yang kelima, ketentraman jiwa dan rohani. Allah mengatakan
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan, maksudnya tanda-tanda yang membuktikan kasih sayang Allah kepada kita, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, bukan dari jenis yang lain ya Pak ya. Kan ada tuh di berita nikah bukan dengan manusia tapi dengan hewan. Ya, menikah dengan anjingnya misalnya, itu ada kok ya, ada. Oh, berhubungan badan dengan hewan saja ada kok Pak. Ya, ini nggak usah dicari-cari ya Pak ya. Ini cuma saya memberitahu aja, nanti terus penasaran. Ya, nggak perlu, yang jelas ada. Untuk apa? Supaya kamu cenderung dan merasa tentram di dalamnya, kepadanya. Kerja pulang lihat istri, separuh kecapeannya hilang. Nah itu Pak. Rasulullah SAW ketika menerima wahyu, melihat Jibril dalam wujud yang asli, pulang lari Pak. Zamiluni, selimuti aku. Takut. Tapi oleh Ibunda Khadijah ditenangkan Pak. Tenang. Dalam bahasa kita, Mas, tenang Mas. Kamu itu orang yang menjadi silaturahmi dan seterusnya itu. Nah, maka Pak, kalau nyari istri itu yang bisa menenangkan diri kita, bukan nambah stres Pak. Bukan nambah stres. Kebacot, wah ini pertanyaan bagus ini. Sekalian tak urus ini. Iya. Lah udah, kebacot nikah ya. Iya Pak. Saya sama istri saya dulu itu kayak batu sama batu Pak. Siji ngalor, siji ngidul, dan prinsipnya itu bisa berlawanan Pak. Berlawanan, betul-betul berlawanan dan podo-podo atose Pak. Yang namanya pertengkaran itu biasa. Jadi nyatanya jadi telur ya Pak. 3 putri itu bisa, iya Pak. Karena kami bertahan Pak. Karena dulu ceritanya menikah itu karena memang kondisi kampus saya yang butuh penanganan dakwah. Jadi ceritanya istri saya itu dulu mahasiswi saya. Semester 2 saya ajar, kemudian semester 4 saya nikahi Pak. Jadi dia semester 4 nikah sama saya. Jadi saya kuliah, dia juga kuliah. Nah saat itu kita memang niatnya menikah itu sederhana Pak. Karena istri saya, bukan istri saya dulu ya, mahasiswi saya dulu yang itu tuh yang ngatur jadwal pengajian, yang isi saya. Nah kan suka berkomunikasi Pak antara mahasiswi dengan dosennya dalam hal itu. Iya, ini ben gampang dia atau caranya nikah weh. Nah ternyata proses itu berjalannya cuma 3 hari Pak, dan itu ditodong Pak. Wes kamu udah ada alasan untuk nolak? Nggak ada alasan nolak. Apa alasannya nolak? Ini bener ya, nggak ada alasan nolak. Wes nikah wae lah, wes nikah. Wes rapi. Kapan? Gelem ra kowe gelem? Kapan ngelamar? Ya minggu meneh. Jadi saya ngelamar itu udah bawa surat-surat. Biasanya ngelamar kan belum bawa surat-surat Pak. Iya kan, nunggu diterima atau tidak dulu baru bawa surat. Saya udah bawa dulu. Pokoknya diterima Pak. Jadi sana kaget loh, udah bawa surat-surat sudah, nggak usah pakai lama, udah tahu suwen. Ya, dan 3 minggu selesai, habis itu kapan nikah? Seminggu lagi, siapkan. Ya sudah lama ya Pak, terlalu cepat kalau seminggu ya 2 minggu ya sudah 1 bulan Pak selesai Pak. Nah habis itu sebagai yang tadi kebacut Pak, kan enggak. Saya itu waktu kesana itu nggak tahu kalau bapaknya itu yang mana. Baru akhir-akhir mau pulang itu sadar yang saya kira bapaknya itu ternyata bukan, jebule li'e. Keliru tadi itu.
Ya sudah, akhirnya setelah menikah kami kenalan Pak, kami kenalan. Setidaknya butuh waktu 5 tahun Pak, kami pengenalan pertama itu 5 tahun. Di tahun yang ke-10 ya, kami sudah mulai jalan enak gitu. Tapi waktu itu memang kami tidak banyak dibekali ilmu agama ya. Terkait dengan bagaimana mempertahankan pasangan, terkait bagaimana berakhlak kepada pasangan. Tapi kami belajar dan alhamdulillah karena pokoknya tekad kami itu menikah adalah untuk menegakkan Islam. Kita ingin beribadah. Nah sehingga sudah kepacu tadi, gimana caranya? Tidak apa-apa. Kita belajar bagaimana cara menjadi suami yang benar dan cara menjadi istri yang benar. Nanti kalau istrinya suruh ngaji, bisa belajar sana jadi istri yang benar itu kayak apa? Kayak gitu. Iya. Baik. Jadi tidak apa-apa ya kalau udah kebacut. Lalu yang selanjutnya yang ke-6, kerjasama suami dan istri dalam membangun keluarga dan pendidikan anak. Nah ini bapak-bapak, dalam mendidik anak itu harus bareng Pak, tidak bisa salah satu. Termasuk di dalamnya tugas-tugas yang harus kita bagi dengan istri kita Pak. Misalnya, jadi mendidik anak itu bukan berarti kita dudukkan istri kita di rumah terus ya Pak ya. Bukan gitu ya, jadi malah stres Pak. Kan istri harusnya di rumah didik anak, iya bener Pak. Tapi istri seorang wanita itu butuh juga komunitas, butuh juga teman untuk ngobrol, teman bicara, teman gojek dan seterusnya, dan tempat-tempat untuk beraktivitas atau mengekspresikan dirinya itu butuh. Misalnya ada seorang laki-laki yang istrinya hamil kemudian mesake, saya kasihan deh kalau istri saya itu kecapean dan seterusnya. Ya kamu di rumah saja ya, tidak usah ngapa-ngapain. Bu malah stres Pak. Betul itu. Bisa jadi malah stres. Iya. Ya dalam kasus tertentu sih memang harus tidak boleh mikir banyak. Seperti istri saya dulu waktu hamil anak pertama itu kena preeklamsia. Di bulan yang 2 bulan atau 3 bulan hampir mau melahirkan itu tiap minggu cek darah. Tiap minggu cek darah dan dia tidak boleh mikir berat. Kalau dia mikir berat, misalnya mikir, ini kok durung dipel, sama saya ngarep ngepel, itu tidak boleh Pak. Itu bisa tekanan darahnya naik dan bisa membunuh antara dia dan anak pertama saya. Yang kedua juga sama Pak, kayak gitu juga. Yang ketiga, plasenta previa Pak. Plasenta previa itu plasentanya nutup jalan lahir. Sama dokternya tanya sama dokternya, Pak, dokter Muzayana ini kan dokter yang pro melahirkan normal gitu. Terus gimana dok caranya? Dungo. Itu kata dokternya, dia mengatakan gitu. Akhirnya tak apa kata rukyah Pak. Dungo metengnya gitu, saya bacakan doa, ayo munggah plasentanya. Semua lahir normal Pak. Semuanya lahir normal dan tidak ada 2 jam dari bukan 1 sampai selesai. Ya. Jadi bagaimana kita memahami istri sehingga nanti dia dalam keadaan yang gembira untuk mendidik anak. Iya. Misalnya ada 2 kutub ya Pak ya. Ada meremehkan dan ada berlebihan. Yang berlebihan itu gini. Yang meremehkan itu gini. Wes istri saya itu boleh kemanapun terserah. Silahkan, yang penting bahagia dan gembira. Ini kutub, salah satu kutub Pak. Jadi suaminya permisivisme menganutnya. Apa-apa silahkan, pakai idit. Yang penting bojoku senang.
Nah ini nggak boleh Pak. Karena apa? Karena suami tidak punya kontrol. Tidak punya kontrol. Yang kedua, kutub yang berseberangan. Jadi tidak membolehkan istrinya beraktivitas keluar rumah meskipun itu dalam kepentingan urusan umat. Nah ini juga nggak boleh. Ya, ini juga nggak boleh. Terus Pak, jenengan istrinya gimana? Ya istri saya di rumah, bisnis juga. Maksudnya dodolan ya, untuk biar ada keren ya. Dodolan gitu. Dodolan ruko sama dodolan empon-empon. Ya tapi alhamdulillah Pak hasilnya. Ya. Juga mengisi pengajian di luar, ya beraktivitas di luar. Bahkan sudah saya siapkan untuk jadi guru di sekolah di luar, ya, guru di luar. Misalnya ketika anak saya yang terakhir ini nanti masuk ke sekolah, nanti biar ibunya sekalian jadi guru di tempat itu misalnya. Itu kan bisa. Baik, dua anak saya kan di Kuta, nanti anak yang terakhir yang 2,8 ini sudah siap masuk ke pengasuhan. Pengasuhan itu apa ya namanya? Ya prapaut lah ya, prapaut itu usianya 3 tahun, ya itu memasukkan ke sana sekalian ibunya itu bawa ke sana sekalian jadi gurunya di sana. Ya. Nah, itu sisan ngomong anak, sisan dia itu ada aktivitas dan tidak jenuh di rumah. Iya. Termasuk itu juga sebagai tanggung jawab kita mendidik umat Pak. Jadi Masya Allah ya Pak ya, kalau ada istri dari bapak-bapak sekalian yang punya guru, yang jadi guru yang jadi guru mungkin di guru TPA atau bukan bahkan guru di sini di Ruta, itu satu hal yang patut disyukuri Bapak. Iya. Satu hal yang patut disyukuri. Ya kita suami bekerja, nanti istri juga bisa beraktivitas di luar rumah selama Bapak tidak mengabaikan pekerjaan rumah dan tidak menjadikan itu sebagai hal yang utama. Iya, tidak menjadikan hal yang utama. Kami juga demikian Pak. Jadi ketika istri ngisi pengajian, saya yang ngomong. Saya yang ngomong anak. Gitu. Nah nanti kondisinya bisa disesuaikan di masing-masing kita ya Pak. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-7, menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan. Ya, ini bekal untuk mendidik anak-anak ya. Kalau sudah jadi bapak dan ibu itu kan nanti naluri kebapaan dan keibuannya akan terlatih. Lalu poin yang ketiga adalah pernikahan berdasarkan pilihan. Maknanya apa pernikahan berdasarkan pilihan? Ini kalau kita nanti mantu Pak, Masya Allah, anak masih kecil belajar caranya mantu gitu. Tidak apa-apa Pak, nanti bentar lagi juga nanti mantu kok Pak, insya Allah. Semoga ya Pak ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Pertama, 5 lihat karena hartanya. Kedua, apa? Wajamaliha karena wali hasabiha karena keturunannya. Kemudian yang ketiga, wajamaliha karena kecantikannya. Jamal itu beda dengan jamil Pak ya. Kalau jamil itu face, rupa ya, rupa. Siapa itu? Saiful Jamil. Kalau wanita namanya Jamilah. Siapa? Mulan Jamil. Nah, ini mau ada kertas ini. Ya. Ya, nah. Ya, sudah pakai. Nah kalau Jamal itu bukan kecantikan rupanya Pak, tapi inner beauty namanya Pak. Kan cantik itu relatif Pak.
Tapi kalau jelek mutlak ya. Cantik. Ya bagi seorang laki-laki fulanah itu cantik, bagi tidak bagi yang lain. Jadi cantik itu adalah ketika kita melihatnya itu hati kita itu tenang, tentram, itu cantik gitu. Di memandangnya itu hilang separuh kecapean setelah bekerja. Nah, gampangnya gitu itu. Cantik ya, cantik. Inner beauty, kecantikan dalam. Ya. Dan karena agamanya walidini, maka pilih apa agamanya, karena dengan pilih agama itu yang lainnya itu juga ikut. Ya. Dan nanti kita yang sudah terlanjur menikah, bagaimana? Tidak apa-apa, ya sudah diterima. Lalu tinggal diperbaiki apa-apa yang belum diperbaiki. Jadi intinya gini Pak, kalau dengan pasangan, dua kuncinya apa? Pertama terima, yang kedua perbaiki. Wes dengan dua itu cerai itu Pak, pisah. Nanti kalau istrinya marah, ngapa-ngapain marah gitu atau Pak, terus gini Pak, tahu Asia nggak Din? Istrinya siapa? Fir'aun. Iji, aku duduk Fir'aun. Enggak sejahat Fir'aun. Yang kedua, jika Asia itu tidak sabar, lalu milih pegatan yang KUA ngadu misalnya. Wes Mas Fir'aun aku ora kuat, balikno ning wong tuaku misalnya kayak gitu. Itu tidak ada Nabi Musa Pak. Nabi Musa mesti dibunuh oleh Fir'aun karena bukan anaknya tuh, jadi tidak diakui dan tidak boleh masuk istana. Tapi karena kesabarannya Asia, jadi ada Nabi Musa yang itu justru malah menghancurkan Fir'aun. Jadi Pak, anak yang luar biasa, anak yang solih atau solihah itu pertama tidak selalu dihasilkan dari pasangan yang solih solihah. Bisa jadi salah satunya itu durhaka kepada Allah, tapi karena kesabaran salah satunya, jadi pahami ya. Suaminya itu durhaka, tapi istrinya itu luar biasa sabar, tetap solihah, tetap taat. Itu jadi itu anak yang baik. Atau sebaliknya, suaminya itu tetap baik, tetap solih, tetap sabar, meskipun istrinya durhaka. Nah itu bisa menjadikan anak yang baik. Jadi tidak selalu ya Pak, terus pasangan yang bagus itu lalu hasilnya bagus, itu tidak. Dan tidak selalu kemudian salah satu pasangan itu durhaka kepada Allah, buruk lalu hasilnya itu tidak baik, tidak gitu. Nah maka ini rambu-rambu dalam memilih pasangan khusus untuk laki-laki Pak, ada satu hadis tersendiri. Dikatakan, jika telah datang kepada kalian untuk melamar seorang lelaki yang engkau ridhoi agamanya, nah di sini ada penekanannya Pak, dan akhlaknya, maka segeralah nikahkan. Jika tidak engkau lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Hati-hati ya Pak dengan hadis ini. Pertama, akhlak. Jadi untuk laki-laki itu dikhususkan akhlaknya Pak. Biasa Pak, kalau seorang istri itu marah kemudian minta cerai itu biasa. Jadi tidak usah ikut-ikutan terus minta cerai ya sama istrinya ya. Nanti rempong itu Pak. Jadi kalau istri ngomong gitu, itu tidak apa-apa Pak. Diamkan aja Pak. Sampai selesai kemudian didekati, dipeluk gitu. Itu insya Allah cepat sembuh gitu. Jadi wanita itu marahnya cuma 10 menit Pak, ngambeknya 5 jam. Terus yang kedua, boleh nggak tuh menolak lamaran laki-laki yang solih yang datang? Tidak apa-apa, boleh. Ya boleh. Jika memang diperlukan untuk menolak. Misalkan, Pak saya mau melamar putri bapak, tapi habis ini ADR ya, saya tinggalnya di Jakarta ya, sementara putri bapak di Jogja. Saya tidak mau itu keluar dari pekerjaan saya dulu. Ya wis asal ini, nggak usah. Kenapa? Ya, karena harus LDR itu kan kita LDM ya, long distance marriage. Nah itu tidak apa-apa ditolak, karena emang ada alasan. Ya. Baik, Bapak yang berbahagia, itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tinjau kembali pernikahan kita itu mestinya akan bermanfaat, memberikan kemaslahatan bagi diri kita, keluarga, anak-anak kita, kemudian
memberikan kemaslahatan pada lingkungan sosial juga. Maka bagaimana kita berperan mendakwahkan hal-hal yang baik, atau istri kita kirim ke tempat-tempat untuk menjadi lebih baik. Misalnya kalau bapak-bapak punya istri, berinteraksi dengan rutab, di rutab itu belajar baca Al-Quran dengan baik sehingga bisa ngajari anaknya membaca Al-Quran di rumah, itu bagus. Bahkan kalau bisa menjadi guru di rutab, lalu tahu bagaimana cara mendidik anak di rutab dan seterusnya, itu bagus sekali Pak. Dan beruntungnya itu karena di sekitar bapak-bapak ketemu dengan lembaga ini ya Pak, karena tidak setiap tempat itu ada lembaga yang seperti ini gitu. Iya. Nah itu bapak-bapak yang penekanan yang terakhir dari saya, bahwa mendidik anak itu kerjasama ya Pak, tidak bisa kemudian satu tangan ya. Harus dua tangan ya, tangan suami dan tangan istri, sehingga itu tidak menjadi tanggung jawab salah satu saja, tapi menjadi tanggung jawab berdua. Terus kemudian bapak-bapak memperbaiki diri dengan ngaji Pak, ngaji sepekan sekali misalnya. Bapak-bapak tingkatkan lagi sholatnya, karena saya pernah melihat Pak satu stiker Pak di sepeda motor, nek kesibukanmu kira mencukupi, terus apa tulisannya kayak nek kesibukanmu kuwi ora mencukupi dan denono sholatmu gitu. Jadi sholat itu menjadi satu pokok amalan yang perlu kita perbaiki. Monggo yang belum jamaah ke masjid dipaksa Pak. Loh, dipaksa itu ikhlas apa tidak? Dipaksa itu ikhlas Pak. Jadi kan dipaksa itu juga kapan? Jadi dipaksa untuk ke masjid. Nanti lama-kelamaan akan terbiasa. Dan terus itu akan menjadi kebutuhan. Wah, ini rane masjid kira kepenak ya, kayak gitu Pak. Sekaligus juga ngajari anak-anak kita yang laki-laki ke masjid. Terus kalau bapak-bapak baca Al-Quran di rumah Pak, kalau bisa dipamerkan Pak. Dipamerkan ke siapa? Ke anak-anaknya. Biar anaknya tahu, oh bapak ini mau Quran, oh bapak ini melu ngampalke Quran, oh bapak itu sregep, aku tak seperti bapak. Jadi idolanya jangan artis drakor Pak, anak-anak kita. Kalau bisa idolanya ya bapaknya sendiri dan ibunya sendiri ya, sehingga dia tidak mencari idola di luar. Berikan anak-anak cinta Pak, agar dia tidak mencari cinta di luar Pak ya. Kalau mencari cinta di luar itu bahaya Pak. Biarkan anak-anak itu mendapat cinta dari orang tuanya ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, monggo kalau ada pertanyaan atau tanggapan saya persilakan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustaz Ikhlasul atas materinya. Ada beberapa catatannya, Pak. Salah satunya asuransi terbaik untuk anak itu adalah dengan menjadi soleh gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu ikhtiar hari ini kita mensolehkan diri untuk asuransi terbaik anak kita gitu. Monggo Pak, acara berikutnya itu adalah tanya jawab. Barangkali ada kegelisahan atau titipan yang bisa ditanyakan kepada Ustaz. Monggo kita buka 3 pertanyaan dulu. Silakan. Monggo Pak. Tas atau gelas? Jelas atau gelas? Mudah-mudahan jelas. Monggo silakan Pak. Kalau belum mungkin saya bisa buka forum diskusinya dengan pertanyaan satu Ustaz. Ini dari seseorang kayak gitu ya. Tadi kan terkait dengan ini ya, bahwa ada statement yang mensolehkan anak kita itu adalah Allah. Gitu. Kita tidak bisa mensolehkan anak kita, tapi itu adalah kuasa Allah gitu, dan Allah yang membuat anak kita itu menjadi soleh atau tidak soleh. Gitu. Nah terus kenapa ada orang tua jahat tapi punya anak soleh? Apa penyebabnya? Gitu.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kenapa ada orang tua jahat tapi anaknya baik ya? Gitu ya? Iya. Pertama qadarullah Pak, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya. Nah, tapi hikmah dari itu yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa kesolehan itu bukan warisan, bukan warisan yang itu dumeh bapaknya bagus nanti anaknya mesti bagus. Jadi bukan warisan, tetapi itu merupakan satu hal yang diusahakan, atau kalau tidak itu berarti hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Misalnya gini, ayah ibunya Nasrani Pak, tapi Allah menghendaki dia ketika balik masuk Islam. Padahal anak tadi itu kan tidak dididik anak ayah ibunya menjadi seorang muslim kan? Iya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil atau bisa kita petik adalah bahwa ada peran-peran Allah di balik itu yang mengkondisikan anak tadi berada di dalam lingkungan sehingga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi peran Allah tadi ya Pak ya, bahwa sholah itu hadiah. Sholah itu hadiah, tapi itu kita usahakan. Nama diberi atau tidak itu tergantung Allah itu kehendaknya seperti apa. Kemudian yang kedua, kesolehan itu bukan satu warisan seperti, mohon maaf, ada istilah darah biru Pak. Meskipun merah ya, kalau diiris juga abang. Itu namanya istilahnya. Kayak saya ini ada turunan Pak, turunannya itu justru membuat segala sesuatunya bermasalah itu di situ itu. Mudah-mudahan nanti bisa cerita secara offline ya. Jadi Raden Brawijaya 5 turun ke Sultan Hamengkubuwono II, terus itu ke saya. Nah, maka namanya saya itu pakai R itu, Raden Ikhlasul, nah kayak gitu. Nah itu kan kayak gitu, jadi kayak warisan gitu loh. Nggak ngapa-ngapain aja dapat gitu. Nah, anak yang soleh itu tidak seperti itu ya. Anak yang soleh itu tidak seperti itu. Itu bukan satu warisan yang kemudian langsung diturunkan kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya soleh kemudian anaknya soleh, kemudian ketika orang tuanya buruk pasti anaknya buruk, kayak gitu. Nah sehingga itu mungkin ya pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa kok ada ayah yang buruk tapi anaknya tetap baik ya, seperti Abu Jahal dan Ikrimah tadi itu. Ayahnya musuh atau Fir'aun zaman ini gitu. Tapi anaknya menjadi sahabat Rasulullah SAW ya, kayak gitu. Allah Ta'ala. Ada lagi? Baik, terima kasih Ustaz. Monggo Bapak, barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Berarti lebih ke ini ya tadi ya, lebih ke memberikan ibrah kepada umat manusia kayak gitu, bahwa Allah itu bisa menjadikan seseorang itu baik atau buruk kayak gitu. Ya, betul. Jadi gini, tidak setiap keadaan itu kita contoh ya. Kalau jadi gini, misalkan ada seorang musuh Rasulullah, Abu Jahal tadi, kemudian anaknya itu menjadi Ikrimah, itu tidak kemudian nyontoh itu loh. Nanti agar anaknya menjadi seperti sahabatnya Rasulullah, jadilah Abu Jahal gitu. Kan nggak gitu toh Pak? Kita tidak bisa itu mengambil itu sebagai satu pola. Kenapa kok kemudian ada orang tua jahat, anaknya baik? Ya, itu tadi ada hikmah yang bisa kita gali, bukan sebagai satu pola yang kita harus contoh. Ya. Nah, itu Bapak. Ya. Belum ada Bapak. Kalau belum ada, ini ada titipan pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana pahalanya jika menjadi perantara menikahkan teman dengan saudara sendiri? Apakah jika mereka berbuat baik kita mendapatkan pahalanya? Ya, jawabannya singkat ya. Iya, iya dapat ya. Jadi
elaborasinya dari itu, pengembangannya dari itu, Pak. Namanya amal jariah ya, pahala jariah itu kan meskipun kita sudah meninggal kan terus ada itu. Saya kadang iri dengan mungkin di antara bapak-bapak yang istrinya menjadi guru di Ruta atau guru di TPA dan seterusnya gitu. Itu kan berarti istri bapak itu kan mengajari anak yang banyak. Nah kemudian ketika si anak itu melafadzkan ayat demi ayat, surat demi surat itu dihafalkan, berbekal dengan Masya Allah Pak, pertama kali kenal huruf Al-Quran itu di sini gitu Pak. Ya berarti ketika mereka menghafal Al-Quran kelak, itu kan modalnya kan di sini Pak. Ketika si anak tadi itu menghafal Al-Quran, kemudian dia punya murid Pak, muridnya punya murid lagi, berapa Pak itu pahala yang didapat itu? Dan ketika itu pun ketika kita sudah meninggal Pak. Kasih contoh sederhana Pak, bapak punya istri, Dek, anaknya wis gede, wis sekolah, misalnya ya, artinya kan waktunya luang dari pagi sampai siang, sekolahnya sampai jam 1 misalnya. Nah antara pagi sampai siang kan jenengan ya buat gawe itu, nah bekerja. Nah istrinya aja, kamu cari aktivitas yang itu bermanfaat. Misalnya apa? Kayak yang rutat butuh guru untuk membantu, bantu sana. Nah, karena arahan kita, istri kita itu mendulang pahala, nah kita dapat Pak. Atas arahan kita tadi, kita dapat pahala jariah itu tadi, banyak sekali Pak dapatnya. Bahkan setelah kita wafat, maka kalau bapak-bapak mau dapat bonus kayak gitu, perbanyak wakaf Pak. Wakaf. Mana yang butuh wakaf, kasih buku Al-Quran yang itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, setiap orang yang belajar dengan infak kita itu, misalkan kita infak 10.000, dipakai untuk membeli bukunya dipakai untuk belajar. Nah, orang yang belajar tadi kan dapat pahala Pak. Nah, Bapak juga dapat, nggak apa-apain tuh, udah selesai kan wakafnya, udah selesai kita memberikannya, tapi itu terus dimanfaatkan sampai kapanpun. Saya itu sudah berapa ya? Kayaknya 4 atau pasangan Pak. Tak jodohkan. Iya, alhamdulillah. Lancar, punya anak. Jadi mediator juga pernah Pak. Mediator itu memediasi suami istri yang hendak ini, ya ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah itu. Tapi sebelum itu nikah dulu ya, kalau mau jodoh-jodohkan ya. Jadi kalau mau jadi perantara pernikahan itu ya nikah dulu, jangan jomblo kok, single kok, jodoh-jodohnya malah dipek dewe mungkin. Ya, nah itu Allah Ta'ala. Apa itu ini bisa berkebalikan juga? Misalnya tadi kan dapat pahala gitu, kalau berbuat baik gitu. Nah kalau berbuat buruk kita dapat dosa nggak gitu? Iya, sama Pak. Jadi ketika kita memberikan contoh yang buruk kepada orang, terus orang itu mengikuti, ya itu dosanya jariah. Orang yang paling banyak dosa membunuhnya siapa? Anaknya, salah satu dari anak Nabi Adam. Iya. Saya tidak tahu. Kalau istilah Habil Qabil itu memang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Iya. Cuma Al-Quran mengatakan 2 anak Adam. Iya. Itu setiap ada orang yang membunuh dia dapat dosanya Pak. Nah terus saya misalnya ada perang, ada penjahat membunuh, itu kan akibat contohnya dia itu. Itu dapat dosanya Pak. Dapat dosanya. Dan itu untuk segala bentuk
keburukan yang kita pertontonkan kepada anak-anak kita. Oh, bapaknya kayak gini ya, turun gitu, turun temurun terus. Ya. Figur masyarakat, ketua RT, ketua RW, lurah, di sini ada dukuh, misalkan Pak Dukuh, itu nyontoni, kemudian dicontoh orang lain, memberikan contoh yang buruk, kemudian dicontoh, dan nanti dosanya ya ikut kena. Termasuk mengarahkan sesuatu yang keliru, diikuti, yang menyesatkan, jadi ikut kena dosanya. Iya. Maka jadi bapak itu kan sakjane harus menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarga besar. Ya. Berat loh Pak, jadi seorang sosok bapak itu, karena itu nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita ditanya kepemimpinan kita seperti apa, terhadap istrinya seperti apa, terhadap anak-anaknya seperti apa, dan seterusnya. Ya. Maka oleh itu Pak, terus ngaji Pak, terus ngaji, belajar, memperbaiki diri, banyak berdoa kepada Allah. Nah nanti insya Allah Allah mampukan. Insya Allah. Ada lagi? Oke, ada Pak yang mau menyampaikan kegelisahan pertanyaan? Sudah. Izin bertanya nih Pak. Itulah. Memang kan kita sebagai seorang ayah atau suami itu kan tanggung jawabnya besar sekali. Dan setelah kita menyadari hal tersebut kan prosesnya kita mau nggak mau harus memperbaiki diri tapi kan jumlah dengan menghentikan itu panjenengan tadi, proses perkembangan anak itu kan akan sangat cepat sekali dengan apa yang kita upgrade diri kita ya. Nah kan ada wacana dari kami itu di keluarga nanti anaknya ini yang mungkin yang besar dulu itu masuk pesantren gitu. Nah sebenarnya dalam hati kecil itu ya sebenarnya rela nggak rela, karena nanti terus kalau peran kita itu terlalu terlalu sedikit ya, karena nanti terus mungkin guru-gurunya yang di pesantren gitu. Tapi kan karena kita menyadari kekurangan kita juga gitu loh kan. Nah mungkin juga ada bapak-bapak yang ada perasaan seperti itu juga mungkin ya, mewakili bapak-bapak. Nah ini sebaiknya bagaimana ya Dok? Jadi kita ingin anak kita ini secara keilmuan lebih baik dari kita, kemudian juga kita juga berharap investasi kita ke anak itu, misalkan walaupun kita titipkan di pesantren itu masih ke kita gitu Pak. Terima kasih. Ya, masuk pesantren usia berapa? Rencananya lulus SD ya sudah. Nah, ya lulus SD memang sudah wancinya masuk pesantren. Jadi dari sisi usia tidak perlu jadi kegelisahan. Ya, jadi memang sudah saatnya masuk ke situ untuk dia belajar mandiri, karena kalau di dalam Islam itu tidak ada istilah remaja Pak. Itu istilah yang menyesatkan. Tidak ada di bahasa Inggrisnya apa, teenagers ya. Ya teenager. Kan orang kan jadi bersembunyi dengan itu Pak. Kan masih remaja, masih mencari identitas, rapopo. Makanya klitih itu ramari-mari mergo begitu. Itu kan kalau di bawah umur berapa usianya? Iya kan, di bawah umur kan berarti nggak apa-apa itu. Terus apa? Dikasih pembinaan. Di Islam nggak gitu Mas. Islam itu dua, anak-anak, dewasa, selesai. Kapan dewasanya? Ketika balik. Maka ketika sudah balik, dia melakukan suatu perbuatan yang itu menghilangkan nyawa orang, boleh itu dikisos, dihukum, balas bunuh. Ada dua caranya, dibalas bunuh atau dimaafkan oleh orang yang memiliki hak untuk itu. Luar biasa Pak. Jadi tidak ada istilah teenagers kemudian wah ini masa mencari identitas itu. Pak, yang namanya Usamah bin Zaid Pak, itu mimpin pasukan melawan Romawi, itu usianya 17 tahun Pak. Di belakangnya itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali Pak. Ada sahabat-sahabat senior, itu usianya 17 tahun Pak. Itu usia anak kelas 2 SMA. Coba kita lihat anak 2 kelas SMA kita di sekitar kita itu Pak, mainnya apa? PUBG, Mobile Legends gitu Pak. Atau enggak idolanya Pak, Dilan, usia 22 tahun. Apa prestasinya? Pimpinan geng bermotor. Kan gitu. Iya. Islam beda Pak.
Usama bin Zaid pimpin perang Pak, jadi komandan Pak. Usianya 17 tahun. Di belakangnya ada sahabat-sahabat senior. Makanya mereka matang Pak. Nah, kematangan mereka itu disiapkan sejak dini tadi itu. Iya. Nah, tadi mau bertanya apa sih? Iya. Nah, terus peran orang tua apa? Ya itu tadi, memasukkan ke pesantren itu. Kan jelas dapat pahalanya banyak Pak. Pertama itu ya, dia membiayai anaknya kan, membiayai anaknya, memasukkan ke pesantren. Nah, bahwa kemudian setelah itu dia serahkan ke gurunya, apa peran orang tua yang paling besar? Doa Pak. Wes tidak ada doa yang paling makbul kepada anaknya kecuali doa orang tuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kali kita mendoakan anak-anak kita dalam sholat kita? Ya Allah, kalau yang putri, ya Allah, jadikan anak-anak kami wanita-wanita yang sholihah, yang menjaga sholatnya. Dan kayak gitu loh Pak. Minta sama Allah Pak, dalam setiap sholat kita, habis sholat atau ketika sedang habis tahiyatul akhir itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kayak gitu. Ya, sehingga peran doa itulah yang nanti akan memudahkan guru-gurunya mendidik anak. Seperti apa? Seperti keikhlasan Hana itu istrinya, ada yang tahu Pak? Istrinya Imran. Dua anak siapa? Maryam. Nah, Hana itu punya apa? Punya keikhlasan. Maka beliau dikaruniai Maryam. Gurunya Maryam siapa? Pak Li'e, Zakaria. Kenapa? Karena keikhlasan orang tuanya Pak. Keikhlasan Hana tadi. Ketika melepaskan anaknya, ketika mendidik anaknya, dikasih oleh Allah balasan. Kasih Nabi Zakaria sebagai pendidik. Bahkan Zakaria pun dapat imbasnya, mendapatkan anak setelah puluhan tahun usia. Ya. Nah, justru beratnya di situ Pak. Peran keikhlasan atau posisi kita, kesolehan kita itu bukan hanya ketika kita di hadapan anak kita Pak, tetapi ketika anak kita lepas ke pondok pesantren, kemudian jangan berpikir, oh kalau gitu saya sudah tidak di hadapan anak saya tak sampai naik dewe. Tidak gitu, nanti efeknya ke anak kita yang di pondok Pak. Jadi dengan keikhlasan kita di rumah, dengan perbaikan kita diri di rumah, itu ngefeknya ke anak-anak kita yang ada di pondok. Setelah kita kirimkan anak-anak kita ke pondok, itu bukan untuk lari dari tanggung jawab kok ke pondok itu. Sebetulnya kan kadang diancam toh orang tuanya kan, ya tak pondoknya lu. Tidak gitu, itu memang sudah disetting sejak awal kita akan pondokkan. Yang dipondokkan ya Pak, yang dipondokkan. Nah, ketika memang perkembangan anak kita itu lebih pesat daripada pengetahuan kita, itu sih nggak perlu dikhawatirkan Pak. Yang penting apa? Kita udah berusaha ngaji, kita udah berusaha menuntut ilmu. Kan tadi saya sampaikan, tidak mesti kok orang yang ilmunya banyak terus anaknya itu jadi benar, itu enggak mesti. Allah itu tahu apa siapa yang tenanan ngaji. Allah itu tahu siapa yang sebetulnya tenanan untuk mendidik diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Maka Allah tahu meskipun kadar ilmunya itu belum sampai kepada derajat yang dia pantas untuk mendidik anaknya, Allah akan didik dia dengan orang lain Pak. Ataupun dengan lingkungannya, ataupun dengan cara lain yang Allah takdirkan untuk seperti itu, untuk baik. Dengan apa? Dengan apa yang ada di dalam hati kita Pak. Keikhlasan kita, kesolehan kita.
doa-doa kita kayak gitu. Jadi nggak sekedar tambahnya ilmu dalam apa yang ada di dalam diri kita itu. Ngaten ya, masya Allah. Ya, masya Allah, luar biasa sekali, ikhlas dan doa, ya. Kekuatan ikhlas dan doa. Baik Bapak, ada yang mau menyampaikan pertanyaan terakhir? Boleh, satu orang? Saya Pak. Boleh, monggo. Terima kasih saya tinggal saja. Apakah saya misalnya mendidik anak, kan dulu pernah cerita Ustaz, pernah cerita kalau misalnya ada yang menghalangi kita misalnya sama mertua atau misalnya kita pindah, karena solusinya pindah. Kalau sama tetangga misalnya lingkungannya kita yang udah ngaji tapi ntar keluar kita jadi apa misalnya jadi melihat orang yang lain main HP jadi ikut main HP, itu kita pindah juga kan. Kalau sebelumnya itu misalnya saya lakukan kegiatan misalnya banyak kegiatan dikurangi bermainnya, misalnya sejak Sabtu Minggu kita khususkan ini khususkan itu, apa kita termasuk berdosa dalam konsep Islam gitu. Jadi kita mengurangi, kan anak kan harus bermain apalagi usia besar itu. Apakah saya dalam konsep Islam saya itu saya berdosa, apakah tepat atau gimana gitu? Iya, masya Allah. Iya. Jadi gini, apakah ketika anak-anak itu kita kurangi waktu bermainnya itu kita berdosa kayak gitu? Sebenarnya itu bisa kita atur Pak. Jadi yang penting ketika anak-anak kursus atau ikut kegiatan itu mereka senang. Jadi kita ajak diskusi anak-anak, kita ajak ngobrol. Nak, kamu sukanya apa? Hobimu apa? Nah, kemudian kita fasilitasi. Nah, dengan fasilitas itu kita bisa mengurangi aktivitas-aktivitas mereka yang tidak berguna. Misalkan anak saya leskan renang Pak, hari Sabtu itu les renang. Terus selain itu saya ikutkan kegiatan-kegiatan online Pak. Jadi pengajian tapi online, ya, berbayar kayak gitu, ya, hari Sabtu sore dan Ahad pagi. Ya. Nah, memang Pak, ini kadang-kadang dilematis ya Pak. Mau menghindarkan anak kita dari HP itu memang nggak mungkin Pak. Jadi masa-masa kayak gini itu untuk melepaskan anak dengan HP, kalau dia sudah dewasa bisa mengukur mana yang harus ditonton dan tidak, itu mungkin lebih longgar ya. Tapi kalau tidak kan kadang-kadang kita sukar itu. Tidak apa-apa Pak, artinya kita berusaha memang untuk menghindarkan itu. Tapi ada hal-hal atau keadaan yang memang sukar untuk itu kita hindarkan. Seperti anak saya belakangan ini itu kalau ketemu saya itu masih suka cerita, Pak, itu loh Pak, teman-teman itu pada nonton ke gedung bioskop Pak. Itu apa toh Pak? Buat kita nonton ke sana gitu. Waduh, itu satu. Kemudian yang kedua misalnya ini, Pak, teman-teman itu pada makan di gelato-gelato itu. Apa itu? Resto-resto kayak gitu. Padahal kami biasanya di rumah itu makanannya ya jagung rebus, telur rebus, kayak gitu ya, sederhana itu. Tempe kadang tidak kami goreng, ya. Itu kami potong-potong, kemudian kasih madu, kemudian jadi snack, ya, gitu. Nah, itu lingkungan itu memang akan memberikan pada anak kita itu banyak. Nah, cuma tinggal nanti kita yang bijak untuk memberitahu anak-anak mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan insya Allah selama kita masih menjadi sosok yang menjadi sandaran mereka, mereka tidak akan kemana-mana. Artinya gini, ada emosional bonding, ada ikatan hati antara kita dan anak-anak kita. Tadi itu Pak, berikan cinta di rumah Pak. Jangan sampai kita itu hadir jasadnya saja, tapi hati kita nggak hadir. Cintai anak kita, kemudian
perhatikan anak kita, sering sapa anak kita, ajak ngobrol anak kita, luangkan waktu-waktu kita untuk menemani mereka belajar sesekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau mau tidur, berikan pesan, atau kita buat majelis keluarga. Tidak harus bapak-bapak menjadi sosok ustadz yang mumpuni untuk memberikan pengajian pada mereka, tapi kita bisa ambil buku kemudian kita baca bersama kisah-kisah sederhana yang itu memberikan banyak pelajaran. Nah itu aktivitas di dalam keluarga yang bisa menumbuhkan kecintaan antara orang tua dengan anaknya. Nah kalau mereka itu sudah merasa nyaman dengan orang tua, merasa dicintai orang tua, mereka tidak cari itu idola-idola di luar gitu Pak. Ya Allah Ta'ala ya, jadi tidak apa-apa Pak, yang penting anaknya suka aja Pak kursus ini. Tapi jangan kemudian ini ya apa, kursus matematika stres Pak. Ya, anak saya itu kalau matematika itu ambiar Pak, 5/4 itu 30 Pak. Itu kelas berapa ya? Kelas berapa? Kelas 5 ya kalau nggak salah. Tahun ini dia kelas 5 Pak, udah mau lulus SD. Tapi ya saya biasa aja lah, gimana? Mau diapakan, orang dia, saya juga sudah ngajari 5/4 kira-kira 30 hubung susun, mungkin saya kadang-kadang keliru gitu. Tapi dia terampil Pak, terampil, gambar suka, rajin, tangannya cekatan. Oh berarti nggak harus semuanya itu ahli matematika. Nggak apa-apa, nggak tahu matematika nih, nggak nenok gitu nggak. Tapi di sisi lain itu bisa kita kembangkan. Jadi gitu. Yang penting anaknya suka, ya kursuskan aja, difasilitasi. Kayak gitu. Matur nuwun Ustaz. Mungkin waktu berikutnya kita bisa lebih banyak ngomongin tentang fitrah bakat kali ya. Oke. Ya, itu nanti kan ada teorinya gitu untuk menemukan bakat anak yang itu sebenarnya ada di mana. Oke, tiba di penghujung acara. Alhamdulillah kita telah mendapatkan banyak inspirasi dan banyak ilmu ya. Semoga hari ini perjuangan seorang ayah itu kan sangat struggle ya, dan berat sekali kayak gitu. Tapi tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan selain kita bisa belajar dan terus belajar gitu. Dan semoga hari ini kita menjadi ayah-ayah kuat, ayah-ayah hebat yang mampu menuntun istri dan anak-anak kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak sekalian dan Ustadz, mohon doanya terakhir Ustadz sebagai penutup agenda kita hari ini. Semoga semakin berkah perjalanan pulang kita. Monggo Ustadz. Baik Bapak, kita tutup sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbi ya Rahman ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami yang berkumpul di tempat ini sebagai salah satu penunaian kewajiban kami sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami, memohon kepada Engkau agar kami senantiasa dimudahkan dalam mendidik diri kami. Mohon kami dimudahkan dalam memperbaiki diri kami dan mensolehkan diri kami sehingga kita menjadi teladan bagi istri dan anak-anak kami. Ya Rabbi ya Rahman, jadikan istri kami istri-istri yang penuh tanggung jawab, penuh sisi kesalihan, yang mampu mendidik anak-anak kami dan mendidik masyarakat di sekitar kami. Ya Rabbi ya Rahman, jadikanlah anak-anak kami penyujuk pandangan kami, yang menenangkan hati kami dan kelak akan menjadi penerus kami dalam menegakkan Islam di bumi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.